Dia menulis sebuah buku yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Di sana di buku dia memperkenalkan suatu diagram disebut the cash flow quadrant. Jadi dia membagi ada namanya kuadran kiri, kuadran kanan. Kira-kira apa yang harus dimiliki oleh seseorang ketika mau terjun di dunia investasi kayak gitu? Jadi kalau prinsip saya itu di agama saya juga diajarkan kita harus paham ilmunya dulu. Maka saya sebenarnya jadi kita tidak taklid gitu jangan. Taklid buta istilahnya. Tidak boleh. Ikut sesuatu yang kita tidak tahu. Ya, kita tidak boleh mengikuti apapun itu sebelum kita mempelajari ilmunya. Saya karena bukan seorang ustadz, saya nggak bisa ngutip ya, tapi saya bisa terjemah. Ada satu ayat seperti itu yang saya yakini sampai sekarang. Sebenarnya saya berkenalan dengan dunia investasi sudah lama, Mas Bro. Dari 2004. Sebelum 2004 saya nggak pernah tahu istilah investasi itu apa. Saya itu dulu anak MLM. Nggak usah sebut merek. Tapi anak MLM tapi legal. Nggak kelihatan loh. Legal loh ya. Ini ngomong MLM itu yang legal, yang resmi, yang menyumbang devisa untuk pemerintah. Karena semuanya dari luar negeri. Soalnya kan mereka bayar pajak juga. Bayar pajak juga, dan ini diakui negara, ini resmi. Walaupun ada MLM juga yang jahat, tapi nggak semua MLM itu jahat. Itu yang mau saya tekankan ya. Tapi saya sudah keluar dari dunia seperti itu. Saya ambil ilmunya. Saya berkenalan dengan seorang penulis hebat pada tahun 2000-an. Namanya Robert Kiyosaki. Ya, sangat terkenal pada tahun 2000-an di Amerika. Keturunan Japan American. Blasteran. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Di sana di buku dia memperkenalkan suatu diagram disebut the cash flow quadrant. Jadi dia membagi ada namanya kuadran kiri, kuadran kanan. Kuadran kiri ini adalah dunia aktif income, sedangkan kuadran kanan ini adalah dunia pasif income. Ini mindsetnya, cara berpikirnya, mentalnya itu sangat-sangat berbeda, dan 70% populasi di planet bumi ini itu aktif income. Sebentar. Jadi kalau misalnya teman-teman baru nonton video ini atau ini baru ya, mohon maaf, ini istilah-istilah baru mungkin baru belajar tentang investasi terus langsung disuguhkan pasif income, aktif income, dan ini pasti bingung. Istilahnya sekarang kita belajar sesuatu yang baru, ilmu baru, kita ubahlah mindset kita. Ini sesuatu yang baru dan kita telaah dulu. Nah, ada pasif income dan aktif income. Dan saya sukanya dari Mas Yoga ini, beliau menjelaskan sangat runut sekali, istilahnya sistematis seperti kita kuliah. Mohon maaf. Gak apa-apa. Jadi kan saya mantan guru soalnya, jadinya ke bawah. Iya, pernah jadi guru beberapa tahun. Tapi memang sistematis. Jadi mindset kita ubah dari perspektif yang dulu atau mindset yang dulu ke mindset yang baru, dan kita telan dulu sedikit-sedikit sambil dikunyah. Jangan ditelan mentah-mentah. Santai aja. Nah, di sini ada Robert Kiyosaki adalah penulis dan juga seorang investor terkenal. Seorang investor real estate. Jadi kayak Donald Trump, teman baiknya Donald Trump. Jadi ini boloplek pada waktu itu, dan dia sukses menulis sebuah buku dan mengubah perspektif dunia saat itu. Bestseller tentang financial. Rich Dad Poor Dad. Rich Dad itu mengajarkan apa, Poor Dad mengajarkan apa. Dan itu berpengaruh ke mindset Robert Kiyosaki. Dan sekarang kita akan membahas tentang passive income dan active income menurut Robert Kiyosaki di bukunya. Jadi teman-teman nggak usah atau tidak perlu membaca buku, kita langsung dengarkan dari penjelasannya. Poin-poinnya itu loh. Bukunya tebel. Bukunya tebel. Saya tahu teman-teman pasti bukan tidak punya waktu ya. Waktunya banyak. Cuman kan ketika lihat buku tebel, baca halaman pertama, kedua, ketiga, itu sudah ngantuk. Halaman kelima udah tidur. That's right. Makanya sebenarnya kalau misalnya saya pengen tidur, itu baca buku, Mas. Kadang-kadang aku pakai cara itu juga. Terus ngantuk berat, tidur. Lanjut ke Robert Kiyosaki, passive income. Jadi active income dan passive income sebenarnya ini tidak ada salahnya, karena
ini sebenarnya just a choice. Jadi ada memang tipe orang itu yang memang nyamannya di active income, ya kita nggak bisa bilang itu salah, itu pilihan dia. Tapi ada yang tipe orang yang memang saya ingin terbebas dari finansial, saya mau kemana saja, nggak pusing mikirin finansial, kemerdekaan finansial, kebebasan finansial. Mereka nggak bisa di dunia ini, mereka harus pindah kuadran. Jadi mereka nggak mungkin dapat financial independent atau kebebasan finansial, atau kita tetap harus memikirkan uang dan uang ketika pengen berjalan-jalan, pengen beli sesuatu, ketika bergantung ke active income. Itu pasti. Jadi alternatifnya adalah harus pindah ke passive income. Itu Robert Kiyosaki. Kalau saya meramu baiknya gimana, kalau bisa sih jangan hanya passive income, active income jalan. Passive income juga jalan. Why not standing on the two quadrant? Jadi itu bukan tamak ya? Bukan tamak. Ini hanya kemampuan adaptasi saja. Oke. Ada yang memang investor, dia beneran nggak mau active income, dia beneran passive income. Modalnya sangat besar. Dia maksudnya sudah memiliki modal yang besar. Mungkin selama hidupnya dia active income dulu. Iya, betul. Mendapatkan modal. Setelah itu dilempar ke passive income. Yes. Nah, kesalahannya pada tahun 2000-an itu, banyak orang itu kan terobsesi dengan buku itu. Iya. Tapi mereka tidak memahami bahwa buku itu ditulis di negara superpower seperti Amerika. Betul. Di mana di Amerika itu, ketika orang bangkrut dari suatu usaha atau apapun itu, pemerintah memberikan banyak program bantuan. Iya. Nah, membackup. Yes. Nah, banyak orang Indonesia yang sudah mapan profesinya di suatu perusahaan pada tahun 2000 yang setidaknya keluar. Karena beberapa teman saya begitu, saking terobsesi, saya mau passive income, saya mau pensiun di umur sekian, saya nggak mau kerja untuk uang terus. Lalu mereka pindah total ke passive income, keluar dari perusahaannya, uangnya dipakai buat bangun usaha, tapi tanpa manajemen resiko yang baik, tanpa penelitian yang baik. Usaha kan nggak semua usaha itu kan maju. Betul. Usaha itu kan naik turun. Ada yang berhasil, ada. Yang tidak berhasil banyak bangkrut. Ketika mereka bangkrut dari suatu usaha, katakanlah restoran atau apapun itu, mereka nyalahin Robert Kiyosaki. Padahal Robert Kiyosaki-nya tidur-tiduran di sana. Jadi mereka, para pembaca di Indonesia tidak menyadari bahwa buku itu ditulis di suatu negara maju. Iklimnya berbeda. Iklimnya berbeda dengan berflower. Negara plus 62. Jadi kita harus pintar ketika, nah ini maksud saya, membaca suatu buku atau mencari ilmu, menggali ilmu, kita harus kritis, tapi bedakan ya kritis dengan negatif thinking itu bedanya tipis sekali. Kritis itu tetap berpikir objektif. Kalau negatif thinking itu sudah bangun tembok dulu. Kalau disodorkan buku Robert Kiyosaki, kita siapa ini? Dia sudah mereject ya. Nah, sudah mereject. Padahal ada banyak manfaat loh dari sana yang bisa kita ambil. Itulah namanya pandai menangkap peluang. Kelemahan saya ketika saya kuliah dulu membaca buku itu melalui MLM yang saya ikuti, saya nggak ada modal. Saya ke kampus cuma naik sepeda, teman-teman naik motor. Pengen, tapi saya harus menahan karena ya kondisi saya saat itu ekonomi belum stabil kali ya. Dikatakan nggak stabil. Mungkin prasejahtera kali. Ya, bisa. Kalau dikatakan miskin enggak, karena saya bisa kuliah. Iya. Tapi dikatakan mampu ya juga enggak. Jadi ya belum sejahtera. Ya, belum sejahtera. Itulah kenapa saya ngajar, ngeles, jual bakmi di angkringan, nitip-nitip segala macam. Apapun saya lakukan, saya nabung pelan-pelan. Kemudian nasib saya berubah ketika masuk di dunia pariwisata. 180 derajat, income saya benar-benar naik berkali-kali lipat. Makanya saya sangat mencintai dunia pariwisata karena mengangkat saya. Makanya saya masih pegang itu ilmunya Robert Kiyosaki, active income, passive income. Dan saya tahu saya tidak bisa mengandalkan dunia pariwisata selama-lamanya. Betul. Kenapa? Saya nanti menua. Fisik saya tidak kuat lagi. Saya nggak bisa overland terus-terusan. Mungkin saya hanya akan city tour dan saingannya akan berat. Betul. Makanya karena akan ada regenerasi, rekrutmen ada regenerasi. Kemudian pemandu-pemandu yang baru. Itulah kenapa saya nabung emas batangan.
Berat sekali, karena ketika saya ketemu banyak teman HP mereka puluhan juta, belasan juta, 8 juta, ketemu berapa ganti lagi HP baru, gadget segala macam. Saya tidak bisa melakukan itu. Sampai sekarang HP saya pun harganya hanya 1,4, kamera rusak, tapi untuk internet masih bagus, sosial media masih bagus. Saya nggak mau beli lagi. Kenapa? Karena sebenarnya ada prinsip investor itu yang harus dipegang juga sampai sekarang. Harus mampu menahan konsumerisme dan pemborosan atau liabilitas. Membeli barang karena perlu, bukan karena pamer, bukan karena ingin terlihat wah di hadapan orang. Itu berat, very very hard. Bayangkan, yes, because you have a lot of money from guiding with many tips from the from listeners. Tapi kita harus menahan. Oh, that's not easy. Jadi ketika kondisi pandemi merajalela, saya modalnya sudah lumayan. Ya, banyak teman-teman yang sudah kolaps, yang kelimpungan karena kan pendapatan utama mereka itu sudah tidak jalan lagi. Di semua negara-negara lockdown kayak gitu. Yang punya tamu dari Inggris tidak boleh keluar Inggris, bahkan Indonesia membentengi dirinya sendiri. Nah, akhirnya tidak ada traveler sama sekali dan kita pemandu wisata sudah stuck di situ, harus banting setir dan banyak teman-teman yang tidak siap. Nah, sementara Mas Yoga ini sudah dari dulu menahan diri. Keinginan siapa sih nggak mau untuk punya HP baru, motor baru, berat itu. baru. Karena saya pengen punya yang kayak teman yang lain, dari keinginan nafsu ingin yang paling dalam dari hati itu pingin. Tapi karena ada yang harus dipikirkan ke depan, karena ada skala prioritas. Jadi saya harus menahan. Oke. Sehingga saya harus berterima kasih kepada emas, jujur aja, apakah itu perhiasan atau batangan. Karena tanpa gold saving yang saya lakukan selama saya jadi guide, saya nggak akan punya modal cukup kuat untuk bisa investasi. Berarti memang modal utama itu adalah penting untuk ilmu, penting investasi. Dan kemudian uang. Karena ilmu tanpa uang juga susah juga. Lebih mudah kalau ada uang banyak, tapi dengan uang sedikit bisa invest, bisa. Tapi hasilnya sedikit. Memang harus pelan-pelan. Kalau misalnya modal banyak juga cuannya banyak. Yes. Modal banyak, uang banyak, tapi kalau tidak ada ilmu investasi, uang sebanyak apapun akan habis. Karena manajemen keuangannya buruk ya? Iya, buruk. Dan itu banyak terjadi. Teman saya juga ada yang begitu. Teman yang mampu manajemen keuangannya juga survive juga ada seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau terjun di dunia ilmu investasi, ketahuilah apa yang kalian mau terjun atau apa yang akan kalian lakukan, apa yang akan kalian geluti. Kalau misalnya mau terjun di dunia investasi, pelajari dulu sampai ngelontok. Kalau bisa dari A sampai Z. Kalau misalnya tidak bisa, mungkin dari A sampai M dulu. Jadi jangan sampai A, B, C terus setelah itu invest. Langsung invest itu jangan. Itu dari tips dari Mas Yoga yang sudah berkecimpung di dunia investasi. Yang kedua, ini juga penting modal, karena kalau misalnya nggak ada modal, apa yang mau diinvestasikan? That's right. Kalau misalnya teman-teman sudah punya saving dari dulu atau punya valuta asing, falas kayak gitu. Kan punya tabungan falas dari tamu. Dolarnya kan numpuk, euronya numpuk. Ada modal.